arsitek ya, kemudian apalagi tuh? Otomotif. Apalagi otomotif, lupa gue ini. Halo, salam properti. Saya Litra Handa, CEO Indonesia Property Watch. Kita ada di Indonesian Property Channel berkolaborasi dengan media Property in the City. Kita akan membahas produk yang spesial yang tentunya diperlukan untuk interior design, ya, kemudian furniture, sanitary, bahkan otomotif. Ya, di sini kita udah hadir Pak Marco Chandra, ya, Pak, Iya. Ini brandnya PVD Paint, ya. Ini sebagai CEO PVD Paint. Yes, betul. Pak, kita penasaran ya. Tadi kita sebelum ini kan berbincang-bincang. Iya. Ya. Ini PVD Paint itu jenis produk seperti apa? Karena kan kita udah tahu juga ada PVD coating. Betul. Ya. Betul. Kemudian coatingnya mungkin tidak diterapkan ke interior design, ya. Belum Iya. sepenuhnya ke sana. Nah, Iya. ini PVD Paint seperti apa? Ini banyak yang penasaran di sini nih, Pak. Iya, jadi gini, PVD Paint itu adalah sebuah produk cat ya. Cat ya, Pak, ya? Cat. Jadi di spray menggunakan spray gun dan kompresor. Oke. Yang berarti semua kontraktor dan furniture atau interior design itu mereka udah punya. Mereka pasti punya divisi finishing. Oke. Ya. Cat ini sebenarnya complementary ke proses PVD coating yang chamber. Jadi proses PVD coating itu sebenarnya singkatannya physical vapor deposition. Physical vapor disposition. Oke. Oke, itu adalah proses untuk pewarnaan stainless. Dimasukkan ke dalam chamber, lalu divakum, lalu ada mesinnya magnetron sputtering Itu untuk yang warnain. saat ini ada seperti ini ya? Di Indonesia ada. Masih ada ya? Indonesia Oke. ada. Oke, barang-barang yang cocok di PVD coating chamber itu mungkin sifatnya lebih ke panci, sendok, garpu. Ada beberapa mungkin engsel pintu, handle pintu bisa di PVD coating. Kenapa tuh? Karena masuk ke chambernya itu, Pak, ya? Barang-barang kecil dia ada batas Kecil ya? dimensinya. Betul. Gitu. Jadi chambernya kalau misalnya tingginya 1,5, berarti produknya maksimal 1,5. Kalau chamber dia maksimum 3, berarti 3. Oke, sedangkan di dunia arsitektur kita ngomong kayak pintu lobby. Ya, besar-besar Nah, ya. kadang-kadang kan stainlessnya 12 meter, Iya, itu kan nggak putus. Iya. Nah, itu nggak mungkin masuk ke dalam chamber. Betul. Makanya Oke. produk kita sebenarnya nggak head to head dengan PVD coating. Tapi sebagai pelengkap apa yang menjadi kekurangan di PVD coating chamber itu kita lengkapi dengan painting. Dari scale yang juga bisa meluas ya ke industri Iya, lain ya. betul. Oke. Betul. Nah, ini bentuknya itu berarti tadi ini PVD paint itu kan berarti tetap coating sebetulnya kan? Coating. Coating. Dan Betul. tadi kalau kita bicara penerapannya di interior design ya, Pak. Interior design itu di mana ya misalkan? Oke. Pintu ya? Interior design sekarang dipakai untuk barang-barang stainless. Jadi misalnya ada meja stainless, bangku kursi stainless. Udah gitu yang umum sekarang di sanitary, di WC, shower Oh, box. gitu ya, masuk ke sana ya? Shower box. Shower box itu kadang-kadang mereka beli sanitary misalnya keran kan ada jual warna emas. Tapi di stainless kacanya itu nggak mungkin warna emas. Pasti mereka stainlessnya kan warna silver. Oke. Gitu. Handle-nya juga nggak ada yang warna emas. Nah, kita sering diminta untuk matchingin warnanya supaya interior sama. Berarti ini masuknya ke retail, Pak ya? Ke konsumen ya, Pak? Consumer? Ke konsumen dan ke interior designer juga. Yang butuh memang pewarnaan coating seperti Iya, jadi ini. gini, ada beberapa problem di interior. Jadi misalnya gini, kita ngomong cocok dengan bentuk handle-nya. Ya, karena misalnya interior designer ini maunya klasik. Udah ketemu nih barangnya, cuman warnanya chrome atau warnanya hitam. Dia maunya emas. Oh, masuklah PVD paint di sini untuk Kita masuk untuk refinish mereka punya produk. Oh, Itu satu. oke. Nah, yang kedua, kadang-kadang desainnya misalnya emas. Handle-nya mereknya A, engselnya mereknya B. Sama-sama emas, tapi emasnya beda. Karena satu merek aja mereka udah multi supplier. Jadi kan emasnya kan beda-beda semua kan. Apalagi kalau beda brand. Tapi sebenarnya kan kalau kita beli sanitary, Pak ya, misalkan ya sanitary atau shower itu kan sebenarnya udah ada, let's say udah ada emas gitu. Yes. Itu bedanya emas yang ada di pasaran itu dengan produk dengan yang PVD paint ini apa? Atau memang lebih coatingnya lebih bisa bagus? sama. Jadi gini. Bisa sama. Kalau misalnya kita ngomong PVD coating yang ada di sanitary sekarang ya, tetap bisa luka nggak? Tetap bisa luka. Kegores gitu ya, bisa tetap bisa kena water spot. Kalau misalnya ada efek dari pembersih cleaning yang chemical, jamur, chemical, ya. itu juga tetap bisa rusak. Gitu. Even itu produk yang berkualitas sekalipun gitu, Pak. Mau yang merek 30 juta pun tetap sama. Tetap ya. Betul. Oke. Jadi kita punya solusi untuk itu. Semua sanitary itu kita PVD
Jadi PVD coatingnya yang bening. Oh, clear, PVD ya? paint tapi clear. Iya, jadi kita nggak merubah tampilan sanitari, tapi ada satu layer semacam PU akrilik yang ngelindungin sanitarinya. Oh, berarti oke. Saya sedikit menyimpulkan dulu nih, Pak. Jadi kalau misalkan yang sanitary yang ada di pasaran ya, shower kemudian apa nih? Buat air ya, Tissue holder, iya. Itu kan artinya sebetulnya kan udah di coating di sananya pabriknya. Diwarnain, yes. Diwarnain, ya. Yes. Tapi ketika dipasang itu belum tentu kayak water spot, belum tentu itu Pasti bisa menyalakan, itu pasti ada. Gini, water spot itu bukan masalah di sanitari sebenarnya. Iya, kan Water spot adalah masalah air. Air, oke. Jadi air itu kalau bersih harus di RO semua. Air yang masuk ke dalam rumah harus di reverse osmosis, dibikin demineralize. Gitu. Cuma kan biasanya nggak juga, nggak ada. Biasa orang cuma air minum doang ya di RO. Gitu. Jadi selama airnya itu kotor, ya kan, nggak akan bisa selesain sanitari punya water spot. Kalau misalkan tadi, kalau kita ada oksidasi ya, ini kan jadi jelek, mungkin tadi ini ya, kayak gini Pak ya? Iya. Mungkin ada yang udah lama gitu. Ini kan seperti ini kan hasilnya. Oke, ini kalau nggak di coating seperti ini. Emang hasil pabrikan seperti ini Pak ya, nggak di coating gitu kan? Iya. Oke. Karena gini, kita tinggal di Indonesia itu cukup unik. Kita di kepulauan, berarti kita punya kelembapan tinggi, dan kualitas airnya juga kurang bagus. Negara lain mungkin nggak separah Indonesia. Tropis gitu ya, kelembapannya tinggi ya. Betul. Jadi tadi kalau misalkan let's say dalam penggunaannya itu udah seperti itu Pak, rusak gitu ya. Itu bisa di coating atau di coating dulu? Nggak bisa. Kalau udah rusak udah nggak bisa. Oh, dibersihin gitu nggak bisa? Nggak bisa. Water spot kalau misalnya masih mild baru kena ada pembersihnya, water spot cleaner. Tapi kalau udah meresap ke dalam nickel platingnya udah nggak bisa. Oh, jadi sebetulnya yang produk pabrikan ini semua kalau udah beli bagusnya memang di coating dulu. Bagusnya di coating dulu. PVD ini seperti betul, ini. Betul. Tadi keunggulannya bisa dijelasin lagi Pak, apa ya? Kenapa di keunggulannya coating? Kenapa di coating? Oke. Setelah di coating ya bisa baret apa enggak? Ini menarik. Tetap bisa baret. Ya. Tetap bisa baret. Tetap. Ya? Bisa water spot nggak? Tetap bisa water spot. Tapi kita punya coating sifatnya itu permanen tapi removable. Permanen tapi removable. Yes. Jadi kalau misalnya sanitari kayak contohnya gini nih. Ini kita rubah dari chrome jadi warna gold. Ya. Ini udah di coating. Ya. Kalau misalnya kena luka atau kena water spot, kita tinggal beli paint remover toko bangunan, tinggal hapus, itu kuas. Biasa aja ya. Biasa aja. Removernya biasa aja. Iya. Okay. Dikuas aja, dia punya coatingnya akan rontok. Lalu kita coating ulang. Ganti warna gitu. Mau ganti warna boleh, mau tetap bening juga tetap boleh. Iya. Ya berarti ini memang kan biaya satu coating kan cukup mahal Pak ya. Berarti ini memang nyasarnya kita nggak bisa bicara yang low end ya. Betul. Ini memang betul yang mau tampilan lebih bagus, lebih tahan lama. Lebih terproteksi asetnya. Ya kalau misalkan 30-40 juta kalau kita beli sanitary ya dengan apa coating ini luar biasa lah. Iya, jadi bisnis kita itu kan banyak di custom. Custom. Jadi misalnya contohnya ini. Ini warnanya unik banget kan? Unik ya? Iya, ini mau cari di mana juga nggak akan ketemu, nggak ada yang jual. Jadi kalau misalnya ada hotel atau rumah orang yang suka warna ungu buat kamar anaknya, temanya, kita bisa lakukan itu. Ini nggak bisa di PVD coating. Nggak ada yang mau layanin 1 biji, 2 biji, nggak ada yang mau layanin. Iya. Itu biasanya celah yang dimasuk PVD paint ya. Jadi yang lain kan nggak buat ya, malah PVD paint yang buat. Warna-warnanya seperti apa nih Pak ya? Tadi saya lihat ini wah luar biasa nih warnanya. Iya. Warna kita basically bisa di custom. Itu juga salah satu kelebihannya. Custom itu gimana? Maksudnya tuh bisa ditinting. Bisa ya? Bisa. Kita mau warna ini bisa gitu. Bisa. Itu kelebihannya PVD paint. Jadi kita punya warna banyak sekali. Ini hanya color reference book. Jadi bukan buku warna dia. Jadi misalnya warna yellow gold, warnanya kan kuning emas nih. Bisa 22 karat, bisa 18 karat, bisa 14 karat, tergantung nanti dari campuran thinnernya, cara spraynya. Satu cat itu bisa menghasilkan warna gradasi yang berbeda-beda. Ini tadi teknologinya dari mana Pak? Oke. Teknologinya sebenarnya dari Europe. Kalau misalnya kita ngomong bahan kita punya pigment ya, dari BASF. Ya, jadi cat itu sejenis beda sama yang lain Pak ya? Beda ya. Umumnya cat tipe begini orang sebutnya candy. Candy itu berarti catnya transparan, see-through. Oke. Ya, bukan cat itu kan ada yang solid, ada yang candy, ada yang see-through. Yang see-through banyakan itu bahan dasarnya dye, tinta. Jadi ketika dijemur di matahari dia akan hilang warnanya. Oh gitu ya? Yes. Oh, yang kita ini, punya enggak, kita punya tahan UV. Tapi itu memang konsumen kita tuh belum teredukasi Pak ya.
masalah ini. Ya? Karena saya nggak tahu ini teknologinya itu baru kah atau memang udah lama Pak ya? Termasuk baru. Termasuk baru ya? Termasuk baru. Ya, saya juga nih pas ngeliat, wah ternyata ada seperti ini ya gitu ya. Iya, jadi kita bukan menjual cat doang ya. Kita import cat harus ada teknologinya. Karena kan di pasar ini kan udah jenuh ya, maksudnya kalau ngomong cat dari clear coat, pernis, dempul, epoxy banyak merek lokal sampai merek import. Tapi produk-produk yang kita masukin harus high tech. Karena kita mau beda dengan yang lain. Iya, pastinya gitu kan. Harus diferensiasi. Ya, harus diferensiasi. Iya. Tadi ini kembali ke masalah ini nih Pak. Bahan-bahannya itu yang bisa dicat dengan PVD paint itu apa ya? Oke. Bahan-bahannya. Kita bisa ngecat di chrome parts. Chrome parts. Iya, itu seperti kayak yang emblemnya otomotif kan di chrome, electroplating. Oke. Bisa ini juga sanitary, ya. Ini juga nickel plating. Nickel ya. Iya, stainless steel, tembaga, kuningan, besi juga bisa. Cuman besi efeknya beda. Besi itu? Iya, ini besi. Ya? Ini black steel. Oke. Black steel. Kita bersihin, kita amplas atau gerinda. Pas dia mulai karat sedikit, kita cat. Jadi urat-urat karatnya kelihatan. Oh, nggak bisa hilang ya? Nggak. Justru ada orang yang mau seperti ini karena bentuknya rustic. Iya, betul. Iya. Ini pasar di Amerika suka banget dengan finishing seperti ini. Karena natural. Iya. Terus kalau pintu berarti kayu-kayu nggak bisa ya Pak ya? Lebih ke kayu-kayu metal, kita nggak. Nickel, stainless lebih ke metal sih. Metal ya? Iya. Metal dan chrome. Nah ini kayak gini-gini kan berarti kan di... Nah ini juga unik. Nah ini yang biasa terjadi di rumah ya. Oksidasi. Iya kayak gitu-gitu tuh Pak. Ya, jadi udah ijo-ijo lumutan. Oke, kalau udah seperti ini itu nggak mungkin bisa direstorasi balik ke awalnya. Ya, cost-nya terlalu besar. Jadi kita di workshop kita bagi dua. Ada restorasi, ada modifikasi. Restorasi, modifikasi. Ya, oke. Yang ini kita bilangnya modifikasi. Ini kita cat. Jadi dari kondisi seperti itu, gitu ya? Iya. Dari jamuran ijo-ijo, cuman kita amplas sedikit, ratain dia punya permukaan, kita semprot satu layer, udah selesai. Seperti baru. Oh, yang tadi maksud tadi nggak bisa itu apa ya? Nggak bisa balik ke original look-nya. Oh, oke. Tapi dengan ganti warna ini kan lebih bagus harusnya kan? Iya, maksudnya mau diganti warna hitam, putih, silver, bisa. Oh, oke. Tapi yang pasti kan gininya bisa hilang ya Pak ya? Langsung di coating lagi ya? Hanya langsung disemprot. Jadi kalau tadi seperti itu, kalau misalkan kan ini tidak untuk kemungkinan ini ada kegores juga. Iya. Jadi kalau misalkan kegores, gores lagi, di remover lagi, repair lagi, repair lagi. Iya. Oke. Gitu. Ini tissue holder juga sama kasusnya. Ini ya? Iya, cuman ini bahannya plastik. Oh? Ini plastik ABS. Bisa ya? Bisa juga. Ini kan di chrome electroplating juga kan. Jadi ini kondisi awalnya ya ini. Banyak istilah-istilah yang kita mesti tahu, ternyata masih banyak yang belum tahu gitu ya. Iya, jadi ini tadi teknologinya ini rusak seperti ini, ya kan? Ya kita cuman amplas aja sedikit buat ratain permukaannya. Ya, ini kan ya, biasa ya penggunaan apa tadi ya, segala macam ya. Iya. Ini bisa diamplas, berarti ketika itu udah banyak seperti inilah rusak gitu ya, itu bisa juga di PVD paint gitu ya? Bisa, dengan itu ya? bisa. Oke. Ya ini contohnya kita bikin warna hitam sama emas, kita bikin half-half. Jadi lebih bagus mana tuh Pak? Awalnya dulu di coating, PVD paint, atau jadi, nanti nunggu itu ya? Jadi gini, mungkin kalau kita kan dulu punya perusahaan itu udah ISO ya. Di ISO itu ada yang namanya prevention and correction. Iya sih ya, mau yang mana pilih ya? Iya, prevention and correction. Dua-duanya harus ada. Iya, gitu. Kalau misalnya udah terpasang, ya mungkin kan udah nggak bisa di-prevent lagi kan. Iya. Gitu. Ya itu kalau misalnya terjadi, ya kita betulin, kita correction. Iya. Tapi yang baru mau renovasi, baru mau ini, baiknya di-prevent dulu. Iya, oke. Ini seru ya, kita ini satu produk yang unik yang mungkin belum banyak diedukasi juga ya, teredukasi ya. Jadi ini memang tadi interior design, ternyata sanitary, bahkan bukan konsumen retail sendiri yang butuh ya. Dan kita memang nyasarnya kan high end Pak ya. Betul. Susah karena ini biayanya cukup mahal dan cukup berkualitas. Ya. Nah kita mungkin mau tahu nanti perjalanan Pak Marco seperti apa. Ya tunggu kelanjutannya di episode kedua.